Shalom jemaat yang terkasih, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua yang sedang liburan, yang mungkin sedang menghabiskan waktu bersama keluarga di hari Minggu ini. Dan hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya beri judul Hidup Mengutamakan Kristus. Nah, kenapa judul ini muncul? Karena kita lihat sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan tentu harusnya Kristus menjadi sumber dari kehidupan kita, sebab Kristus adalah hadiah terindah dari Tuhan untuk seluruh umat manusia. Sebab dengan kelahiran Kristus di hari Natal, kita semua bisa dibebaskan dari hukuman-hukuman akan dosa-dosa yang kita perbuat ataupun dosa turunan yang ada dalam hidup manusia. Tetapi tidak semua manusia yang sudah percaya kepada Kristus hidupnya mengutamakan Kristus. Itu yang jadi problem. Mungkin kita bisa merenungkan, saudara-saudara yang terkasih, apakah kita orang yang mengutamakan karir? Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, yang penting karir kita itu bisa bertumbuh. Kita bahkan melupakan pelayanan, kita melupakan keluarga, kita melupakan pasangan kita, dan kita terlalu fokus mengejar karir. Atau ada yang mengejarnya harta, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, entah itu halal atau tidak, entah itu melanggar hukum atau tidak, yang penting hartanya bisa bertambah. Ada yang mengejar pengakuan ingin diakui oleh orang-orang di sekitar kita, apalagi di zaman informasi, sosial media, internet yang sangat luar biasa. Di hari-hari ini kita bisa terganggu kalau mungkin posting sesuatu yang nge-like-nya dikit, atau tidak ada yang mengakui, mengapresiasi prestasi yang kita miliki. Ada banyak orang mengejar pengakuan, likes, atau pujian dari manusia yang lain. Ada juga yang mungkin mengejar kenyamanan. Jadi yang penting nyaman. Kalau mau yang susah dikit dia nggak mau. Bahkan ke gereja aja nyarinya yang kursinya empuk, yang AC-nya dingin, yang musiknya bagus. Pokoknya semuanya pengen cari nyaman. Nah, tetapi walaupun kita hidup di zaman yang mungkin kita bisa membandingkan diri kita dengan lebih banyak orang, dulu kita membandingkan diri kita hanya dengan keluarga kita, dengan orang-orang tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah, mungkin dengan kelompok yang ada di kota kita. Sekarang kita bisa membandingkan diri dengan siapapun, dengan orang-orang dari kota manapun, bahkan dari negara manapun, dengan adanya sosial media. Dan itu juga mengganggu apa yang terutama dalam hidup kita. So hari ini kita mau masuk lagi ke fokus yang benar sebagai orang percaya, bahwa hidup kita seharusnya mengutamakan Kristus. Salah satu teolog terkenal bernama C.S. Lewis pernah menulis, God made us, invented us as a man invest an engine. God is our fuel, there is no other. Jadi Tuhan sudah menciptakan kita seperti manusia menemukan sebuah mesin yang harus dijalankan oleh minyak atau oleh bensinnya yang sesuai dengan karakteristik mesin. Dan gak bisa dijalankan oleh bensin yang lain. Jadi kalau orang menciptakan mesin bensin harus pakai minyaknya bensin. Kalau orang menciptakan mesin diesel harus minyaknya diesel. Dan inilah manusia, kita gak bisa digerakkan atau kita nggak bisa hidup optimal kalau tidak digerakkan oleh Tuhan. Oleh karena itu manusia itu harus terhubung pada sumbernya, pada Sang Penciptanya. Dan satu-satunya jalan untuk terhubung dengan Sang Pencipta adalah melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, karena manusia diciptakan untuk Tuhan dan dosa memutuskan hubungan itu, oleh karena itu memang Yesus harus lahir di dunia ini agar manusia kembali punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat apa yang mengapa kita harus hidup mengutamakan Kristus, ada 4 poin-poin yang mungkin kita bisa siapkan catatan untuk kita catat, karena ini poin yang penting yang saya harap bisa mengubahkan hidup kita di waktu Desember ini. Ketika kita merayakan Natal, fokus hidup kita udah benar. Ketika kita melewati Natal, kita gak fokus lagi sama hal-hal yang salah, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Mengapa kita harus hidup mengutamakan Kristus? Yang pertama, karena Kristus adalah satu-satunya jalan untuk kembali terhubung dengan Pencipta.
Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta, dan manusia punya keinginan, kerinduan untuk kembali kepada penciptanya, untuk punya hubungan langsung dengan penciptanya. Dan Yesus yang ngomong dicatat dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus bilang gini, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi ini adalah kebutuhan terdalam manusia. Seringkali kita berpikir kebutuhan terdalam kita adalah kekayaan, kebutuhan terdalam kita adalah kesuksesan, kebutuhan terdalam kita adalah penerimaan dari sosial, dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Tetapi ternyata ada orang-orang yang memiliki semuanya. Kesuksesan punya, kenyamanan punya, harta punya, bahkan penerimaan juga diterima secara sosial, secara masyarakat menerima dia. Tetapi orang itu bisa kesepian, tetap bisa merasa sedih, dan tetap bisa merasa hidupnya itu nggak penuh atau nggak fulfill. Kenapa? Karena Blaise Pascal, seorang ahli matematik yang pernah berkata begini, "There is a God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by any created thing." Jadi ada lubang di dalam hati manusia yang nggak bisa dipenuhi oleh hal apapun yang diciptakan. Jadi lubang di hatinya itu harus dipenuhi dengan pencipta. Bukan dengan ciptaan, tetapi oleh kreator itu sendiri. Oleh Tuhan itu sendiri. So hari ini kita tahu kenapa sih kita belum juga dapat damai sejahtera. Padahal mungkin bisnis Anda sudah diberkati Tuhan. Mungkin dulu Anda uangnya sebulan itu hanya UMR, sekarang udah 3, 4 kali, 5 kali lipat dari UMR, udah 10 kali lipat dari UMR, tetapi Anda tetap gak puas, Anda tetap pengen lebih. Mungkin Anda dulunya followersnya cuma 500, sekarang udah 100.000, udah 10.000, yang likes udah banyak banget. Tetapi tetap ada rasa kurang, tetap ada rasa gak happy, tetap ada rasa gak puas. Kenapa? Karena kita tidak connect dengan Sang Pencipta. So, Timothy Keller menyatakan dalam bukunya, dia bilang gini, "Our heart are restless until they rest in something that cannot be lost. Only God can be that foundation." Hati kita itu nggak pernah bisa terpuaskan atau bisa dipuaskan dengan hal apapun sampai dia bersandar atau beristirahat di dalam Tuhan yang tidak pernah berubah. Jadi hari ini kenapa sih kita harus mengutamakan Kristus dalam hidup kita? Karena melalui Dia kita bisa terkoneksi dengan pencipta kita. Dan ketika kita terkoneksi dengan pencipta kita, seperti ada energi, seperti ada minyak, seperti ada fuel yang membuat kita energize, yang membuat kita punya dunamos atau kuasa, yang membuat kita punya semangat, yang membuat kita punya shalom atau damai sejahtera, yang membuat kita punya sesuatu hal yang kita butuhkan sebagai manusia, sehingga kita nggak lagi khawatir, nggak lagi takut, dan tidak lagi punya stres di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, yang kedua kita mau lihat kenapa kita harus utamakan Kristus di dalam hidup kita. Yang kedua adalah karena Kristus adalah pusat dari seluruh rencana Allah. Dan kalau kita lihat ketika kita baca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu, di sana diceritakan tentang siapa? Tentang Kristus. Di Perjanjian Lama tentang nubuatan-nubuatan, di Perjanjian Baru tentang kelahiran dan pekerjaan-pekerjaannya, tentang pertumbuhan gereja yang telah dinubuatkan oleh Tuhan sebelum dia pergi meninggalkan dunia, dan bagaimana sampai hari ini itu setelah lewat 2000 tahun tetap ada pengikut Kristus. Oleh karena Alkitab itu ditulis untuk menceritakan tentang Dia. So hari ini kita tahu segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Jadi kalau Kristus adalah pusat dari seluruh rencana Allah, pusat dari rencana penyelamatan manusia yang sudah dituliskan agar manusia mengerti. Oleh karena itu seharusnya Kristus menjadi pusat dari hidup kita yang sudah diselamatkan, sudah ditebus,
sudah dia mau mati buat kita, menggantikan kita di kayu salib untuk dihukum agar kita tidak binasa karena dosa-dosa kita. Jadi ketika kita mengutamakan Kristus di dalam segala hal, maka kita menang di dalam segala hal. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Kata John Piper, salah satu teolog yang luar biasa, punya pemikiran-pemikiran yang dahsyat, dan ketika kita puas dengan Tuhan, maka kita akan hidup memuliakan Tuhan. Dan saya yakin hidup yang memuliakan Tuhan itu bukan hidup yang biasa-biasa, bukan hidup yang moderat-moderat, tetapi hidup yang memuliakan Tuhan pasti hidup yang luar biasa dan jadi berkat buat banyak orang. So hari ini fokuskan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus, sebab Kristus adalah pusat dari segala rencana Allah yang luar biasa untuk umat manusia. Dan ketika kita fokus sama Kristus, memusatkan segala perhatian kita sama Dia, maka hidup kita pun akan ada di tempat yang benar, hidup kita pun akan ada di waktu yang benar, hidup kita pun akan ada di sesuatu hal yang tepat, sehingga hidup kita akan memuliakan Tuhan. So, keputusan besar atau keputusan kecil yang akan Anda ambil di akhir tahun ini atau di tahun depan, pastikan pusat dari keputusan itu, pusat dari langkah Anda berikutnya, pusat dari kenapa Anda mau resign, pusat dari kenapa sih Anda mau pindah gereja, pusat dari kenapa sih Anda mau melayani Tuhan atau meninggalkan pelayanan, itu pusatnya harus Kristus. So kalau bukan Kristus, tetap lakukan apa yang Tuhan kasih di tangan Anda hari ini. Jangan menyerah, jangan berhenti, jangan pindah, karena Tuhan mau kita bertumbuh di tempat itu. Dan kalau pusatnya Kristus, lihatlah tahun 2026 nanti, awal tahun sampai akhir tahun, Anda akan melihat hidup Anda akan berubah, akan berbeda, dan akan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita? Yang ketiga adalah karena hanya Kristus yang dapat memenuhi kebutuhan terdalam setiap manusia. Kita kalau lihat dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, firman Tuhannya bilang gini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib. Manusia butuh hikmat dari Tuhan. Manusia butuh arahan dari Tuhan. Manusia itu butuh banyak hal yang kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Tapi ketika Tuhan kasih kita hikmat, kita tahu kemana kita harus melangkah. Jadi dari mana kita cari hikmat? Bukan dari peramal, bukan dari zodiak, bukan dari nanti mungkin awal tahun biasanya tuh dimuncul di televisi orang yang meramalkan segala sesuatu, orang yang mulai baca-baca tahun, baca-baca sio, feng shui dan lain sebagainya. Kita nggak percaya itu, tapi kita percaya bahwa hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu kita butuh hikmat, bukan hikmat manusia, tetapi kita butuh hikmat atau nasihat dari Tuhan. Dan Yesus adalah penasihat yang ajaib. Kedua, Dia adalah Allah yang perkasa. Ketika Yesus lahir, Dia menunjukkan hal itu. Dia bukan hanya mengajar dengan penuh hikmat sehingga banyak orang mengikuti Dia. Tetapi ketika Dia mengajar, Dia membangkitkan orang lumpuh. Dia membuat orang mati bisa hidup lagi. Dia membuat orang tuli mendengar. Dia membuat orang buta melihat. Dia membuat orang yang sakit kusta sembuh kustanya. Bahkan orang yang lagi pendarahan bertahun-tahun pegang jubah Yesus juga disembuhkan. So hari ini kita tahu bahwa Allah yang perkasa itu yang kita butuhkan. Sebab hidup kita sampai hari ini masih butuh pertolongan Tuhan. Masih butuh mujizat. Dan saya yakin dan saya percaya jika Anda percaya kepada Yesus, mujizat masih terjadi di dalam hidup kita. Katakan amin. Yang ketiga, kenapa kita Yesus bisa memenuhi kebutuhan terdalam jiwa kita? Karena Dia adalah Bapa yang kekal. Manusia memang butuh pengakuan. Manusia itu butuh dimengerti. Dan yang paling dahsyat adalah Yesus ada digambarkan sebagai Bapa. Kenapa sebagai Bapa? Karena Yesus sendiri yang ngomong bahwa Dia dan Bapa adalah satu, atau Dia dan Bapa adalah sehakikat. Dan Dia jelaskan kepada para muridnya
bahwa kalau engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Jadi ini bukan masalah peran Tritunggalnya yang sedang dibahas, tetapi ini masalah hakikatnya, karena Yesus ada sebab ada Bapa yang mengutus dia. Tetapi Yesus ada, dia adalah Tuhan yang sama hakikatnya dengan Bapa, dan manusia itu butuh Bapa untuk mengakui kita sebagai anaknya. Sehingga ketika kita percaya Yesus, kita diadopsi menjadi anak Allah seperti dia, dan kita bisa menerima segala warisan, segala hak dari anak yang akan diperoleh dari Bapaknya yang di sorga. So hari ini kalau engkau mencari pengakuan, jangan cari dari sosial media, jangan cari dari likes, jangan cari dari followers, jangan cari dari tepuk tangan manusia, jangan cari dari piagam atau piala atau apapun itu. Itu bagus kalau kita dapat, kita bisa bersyukur. Tetapi yang terutama, kita adalah orang yang dikasih oleh Bapa sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yang terakhir, dia adalah Raja Damai, Prince of Peace. Siapa yang di sini nggak butuh kedamaian dalam hidupnya? Siapa yang di sini mau hidup di dalam kegelisahan, di dalam anxiety, di dalam stres, depresi? Ada? Tentu tidak. Karena kita manusia butuh kedamaian, kita mau hidup yang tenang. Dan ketenangan sesungguhnya hanya ada dalam Kristus. Tidak ada damai yang benar-benar sejati di luar itu. Sebab kalau kita damai, sejahtera, sukacita karena hal yang fana, karena kita punya rumah yang bagus, karena kita punya uang yang banyak, semua itu bisa hilang dalam sekejap. Saya berduka buat saudara-saudara kita yang kemarin kita lihat di awal bulan Desember banyak terkena musibah di Sumatera Utara, dan mungkin bukan hanya di Sumatera Utara saja, tetapi Sumatera Barat, di kota-kota yang lain juga, dan juga bahkan di negara lain seperti Thailand, Filipina juga terkena musibah banjir yang tiba-tiba bahkan rumah yang mewah bisa hancur, bisa terendam, dan seketika harta yang dimiliki itu bisa hilang. So hari ini, dari mana kita punya damai yang sejati? Hanya dari Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Kristus, percayalah, masuk tahun 2026. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Tetapi yang kita tahu, apapun yang terjadi di tahun 2026, ketika kita mengandalkan Kristus, maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Seorang teolog bernama Tozer pernah mengatakan, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Jadi kita harus benar-benar bisa mengkonsepkan Tuhan dengan baik. Siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan, sehingga kita benar-benar bisa menyembah Dia dengan benar. Dan ketika itu, maka itu menjadi satu hal yang baik dalam hidup kita, dan kita nggak lagi cari kedamaian dari yang lain. Kalau kita stres, kita kembali kepada Tuhan, kita berdoa. Kalau kita bingung, kita cari firman Tuhan agar kita nggak bingung lagi. Kalau kita terluka, kita juga berdoa, kita konseling agar kita disembuhkan di dalam Tuhan. Ketika kita juga mengalami kekacauan, mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita berlindung dan berdoa kepada Dia. Yang terakhir, mengapa kita harus hidup mengutamakan Kristus? Karena hidup yang mengutamakan Kristus menjadi seluruh bagian hidup yang bermakna. So bayangkan ketika kita hidup tanpa Kristus, kita mungkin ingat, loh sekarang kok udah mau tahun baru lagi ya. Tahun 2025 kayaknya kelewat begitu aja. Kita bangun pagi, kita kerja, pulang kerja, kita istirahat sebentar, tidur, besok udah bangun lagi pagi, kerja lagi, tidur lagi, terus kayaknya rutinitas itu tidak ada makna yang sejati gitu. Sepertinya kita bosen, dan banyak orang tuh pengennya keluar dari rutinitas itu. Makanya banyak orang tuh senang banget kalau dia bisa cuti atau bisa bolos, dia bisa izin pura-pura sakit. Karena banyak orang terjebak hidupnya hanya rutinitas. Mungkin kalau ibu rumah tangga rutinitasnya ya mengurus anak, masak buat anak, nanti antar anak sekolah, masak lagi, jemput anak sekolah,
anterin les, dan terus rutinitas yang sehingga hidupnya tuh merasa dangkal, tidak ada purpose, dan akhirnya hidupnya bisa stres. Nah, tapi dengan Kristus hidup kita penuh dengan misi. Walaupun kita setiap hari menjalani rutinitas yang sama, kita akan setiap hari berangkat kerja dan kita tahu ada hal baik yang harus kita kerjakan untuk Tuhan. Ada orang-orang di kantor yang butuh pelayanan kita. Ada orang-orang stakeholder mungkin di bisnis kita yang butuh berita firman. Ada orang-orang yang diberkati dengan kehadiran kita. Mungkin ibu rumah tangga juga, dia tahu bahwa purpose-nya dia adalah mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dia tahu jadi lelahnya semua itu adalah untuk bisa membesarkan anak menjadi anak yang benar-benar berhasil di masa depannya, sehingga anak ini memuliakan nama Tuhan. Sehingga apapun pekerjaan kita, ketika kita hidupnya fokus sama Tuhan, kita nggak akan hidup sembarangan. Sebab kita tahu hidup kita punya purpose, punya visi dari Tuhan, punya misi dari Tuhan yang harus kita kerjakan. Sehingga semembosankan apapun rutin harian Anda akan bangun dengan semangat dan mengerjakannya dengan penuh sukacita. Rick Warren menulis buku yang sangat luar biasa. Saya baca buku ini ketika baru pertama kali bertobat. Tahun-tahun awal pertobatan saya baca buku ini dan buku ini sangat memberkati saya. Judulnya The Purpose Driven Life. Mungkin banyak yang sudah membaca. Buat Anda yang belum baca buku ini, saya sarankan Anda cari, Anda beli buku ini, karena buku ini akan mengubah hidup Anda. Dan Rick Warren dalam The Purpose Driven Life, dia menulis, "You were made by God and for God. And until you understand that, life will never make sense." Kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Sehingga kalau kita nggak ngerti itu, maka kehidupan kita itu nggak akan pernah kita bisa ngerti atau never make sense. Kita nggak ngerti kenapa kita lahir di keluarga yang berantakan kayak gini. Kita nggak ngerti kenapa kita diizinkan bangkrut. Kita nggak ngerti kenapa di tubuh kita ini ada penyakit berbahaya yang bisa mematikan kita kapan aja. Kita nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan ini dan itu. Tetapi ketika kita hidup dan tahu bahwa hidup kita diciptakan oleh Tuhan dan hidup kita untuk Tuhan, maka semuanya itu make sense. Kita tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita akan mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak akan menghancurkan kita, tetapi akan membentuk kita, akan membuat kita semakin murni, sehingga kita menjadi semakin dewasa dalam kerohanian, dan berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita. So, hari ini ketika kita hidup berfokus Kristus, maka pekerjaan kita adalah ibadah kita. Kita men-treat pekerjaan bukan untuk cari uang, tetapi kita mau melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan memandang relasi kita adalah pelayanan kita. Sebab ketika kita berelasi dengan orang lain, kita mau melayani orang itu. Kita mau jadi berkat buat orang itu. Termasuk untuk pasangan kita. Kita mau melayani pasangan kita. Kita mau jadi berkat buat pasangan kita. Kita mau melayani keluarga kita, anak-anak kita. Sehingga hidup kita bermakna. Ketika kita hidup fokus kepada Tuhan, kita tahu pergumulan kita, masalah yang ada dalam hidup kita, itu adalah alat Tuhan untuk membentuk kita menjadi bejananya. Alat Tuhan untuk membentuk kita timbul seperti emas, seperti kata Ayub. Dan masa depan kita tahu itu adalah penuh dengan visinya Tuhan. Masa depan kita nggak ditentukan dengan cita-cita, ambisi kita, tetapi kita melihat masa depan kita adalah disiapkan dan dipikirkan Tuhan, sehingga kita mau melakukannya untuk Tuhan. So, hari ini, bagaimana kita bisa hidup berfokus Kristus? Itu pertanyaannya. Karena tanpa Kristus jiwa kita kosong, tanpa Kristus hidup kita tanpa arah, tanpa Kristus kekuatan manusia itu rapuh. Jadi kita harus yang pertama, siapkan hati kita untuk menerima Dia. Jadi jika ada orang yang belum terima Tuhan, atau Anda baru tahu Tuhan karena Anda besar di keluarga Kristen, lahir udah masuk gereja, udah sekolah minggu, tapi Anda belum pernah berjumpa dengan Dia, hari ini berdoa, karena Tuhan akan mau ditemui oleh orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hari ini saya dorong setiap orang yang belum pernah berjumpa dengan Tuhan agar memiliki hati yang terbuka, sehingga Tuhan bisa menemui Anda. Dan ketika Anda sudah berjumpa dengan Tuhan, Anda pernah
punya kasih mula-mula dulu. Sekarang mau tahun yang baru, ambil komitmen yang baru untuk doa, untuk baca Alkitab lebih lagi. Karena dengan begitu, maka ada intimasi dengan Tuhan. Yang ketiga, cari komunitas seiman, gereja lokal, cari cell group, komsel, beta community, apapun namanya itu, agar kita bisa bertumbuh bersama-sama. Ada mentor rohani, ada orang yang membina kita, sehingga hidup kita itu nggak akan keluar dari jalurnya Tuhan, tetapi semakin tajam mengetahui visi Tuhan di dalam hidup kita. So hari ini, seperti Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus. Mari kita punya slogan yang sama seperti Paulus. Jangan biarkan hidup kita masuk tahun yang baru kita cuma pikirkan kita pengen target cuan berapa ya, punya tahun baru tuh pengen beli apa ya, pengen punya rumah berapa ya. No, tetapi di tahun yang baru kita punya fokus hidup. Bagaimana hidup kita mengutamakan Kristus dan bagaimana hidup kita bisa jadi berkat untuk banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Engkau telah menyertai kami dari awal sampai akhir. Ya Tuhan, di hari ini kami percaya bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan kami mau menerima Dia sungguh-sungguh sebagai Tuhan kami, Juru Selamat kami. Kami mau hidup kami fokus kepada Kristus sehingga apapun yang tidak menyukakan hati Kristus ingin kami tinggalkan saat ini juga. Kami mau masuk ke dalam Natal karena kami mau bersuka cita, bukan karena hadiahnya, bukan karena momen liburnya, tetapi kami bersuka cita karena kami punya juru selamat yang telah lahir ke dunia ini. Dan biarkan kami masuk ke tahun yang baru di tahun 2026 dengan penuh harapan dan sukacita. Karena ketika kami hidup berfokus Kristus, maka segala sesuatu yang kami lakukan akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mengikuti mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.